Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga semua aktivitas Anda diberi pertolongan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir adalah masih pada bab tentang al-amr bil muhafadzah ala salawat al-maktubat wan nahi al-akid wal wa'id al-syadid fi tarkihinna. Bab tentang perintah untuk menjaga dan memelihara salat yang wajib, yaitu salat 5 waktu, serta larangan yang sangat kuat bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah untuk menjaga sholat yang 5 waktu tersebut. Kemudian hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, yakni oleh Allah. Beliau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah azza wa jalla kepada seluruh umat manusia. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, jika mereka telah melaksanakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka berarti mereka telah menjaga, memelihara darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka dari aku. Illa bihaqqil Islam, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan Islam. Ketika beliau pertama kali menyebarkan Islam di kota Mekah, beliau mengajarkan akidah selama lebih kurang 13 tahun. Beliau menetap di Mekah, menyebarkan akidah, menyebarkan tauhid, menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yakni kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau pun mendapat tantangan yang luar biasa beratnya dan besarnya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar, orang yang tabah dalam menghadapi semua tantangan itu. Yang mana pada akhirnya setelah 13 tahun berdakwah menyeru kaumnya di kota Mekah, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke kota Madinah. Di sana kemudian beliau dengan ditolong atau dibantu oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang telah banyak memeluk Islam. Kemudian beliau memulai menyebarkan atau mengajarkan Islam, dan di sana kemudian disyariatkannya jihad fisabilillah. Disyariatkannya peperangan dalam rangka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu dipahami bahwa peperangan yang disebutkan adalah peperangan yang tentu diawali dengan menawarkan kepada mereka orang yang didatangi untuk memeluk Islam. Jadi Ar-Rasul alaihissalam kalau mengutus suatu pasukan, maka beliau memerintahkan mereka kepada pemimpin pasukan itu untuk apa? Untuk menawarkan Islam kepada orang-orang yang mereka tuju. Kalau orang-orang itu mau memeluk Islam, selesai masalahnya. Tidak ada peperangan dan yang lainnya. Yang ada hanya mereka sebagai kaum muslimin telah memeluk Islam dengan tawaran yang pertama itu. Namun terkadang ada sebagian kabilah yang mereka tidak mau memeluk Islam. Sehingga ditawarkan yang kedua, yaitu adalah membayar jizyah. Jizyah semacam upeti, yang mana manfaat dari jizyah itu juga kembali kepada mereka. Orang-orang yang membayar jizyah itu. Mereka dilindungi, mereka dijaga, mereka tidak boleh diganggu. Ya. Dia membayar upeti, walaupun mereka tidak memeluk Islam. Ini namanya al-jizyah. Ya. Miqdarun ma'lum minal mali yu'khadhu min ghairil muslimin. Ya. Itu adalah bilangan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, diambil dari orang-orang bukan muslim dalam rangka menjaga mereka, memelihara mereka, dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pilihan kedua adalah membayar jizyah. Kalau dua pilihan ini ditolak, ditawarkan memeluk Islam, mereka tidak mau. Ditawarkan membayar jizyah, juga tidak mau. Baru kemudian terjadi dari situ peperangan. Nah, dalam peperangan itu kalau mereka mengalah, ya, menyerah, ya mereka dimaafkan dengan catatan mereka memeluk Islam atau jadi tawanan perang. Nah, ini sejarah perjalanan atau perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dalam menyebarkan Islam. Jadi memang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Memang diperintahkan oleh Allah. Tetapi peperangan itu adalah yang terakhir. Sebelum peperangan, yaitu tadi yang saya sebutkan, diantaranya adalah menawarkan Islam. Kalau mereka memeluk Islam, selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau mereka menolak Islam,
Ditawarkan pada mereka yang kedua adalah membayar jizyah. Ya. Kalau mereka membayar jizyah, maka juga aman. Mereka tidak diperangi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau dua pilihan tadi ditolak, baru situ terjadi peperangan. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah tauhid. Menyeru manusia kepada tauhid. Agar betul-betul mereka menyembah hanya kepada Allah. Mereka bergantung hanya kepada Allah. Mereka memohon hanya kepada Allah. Ya, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Inilah hakikat tauhid. Ya. Nah, ini yang ditanamkan oleh Islam kepada seluruh umatnya agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua amal-amal yang mereka lakukan. Dari amal-amal kebaikan, amal saleh yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin. Agar betul-betul dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Beliau adalah contoh teladan. Beliau yang mengajarkan kepada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yaitu dengan mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai qudwah, suri teladan yang baik. Ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya pernah saya katakan tentang rukun Islam yang 5. Ya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji. Semua rukun yang 4 ini setelah 2 kalimat syahadat harus merujuk kepada 2 kalimat syahadat. Seorang salat harus karena asyhadu an la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi beribadah, salat karena Allah. Kemudian bagaimana cara salat? Yaitu dengan mewujudkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Mengikuti bagaimana beliau salat. Ya, dan beliau telah mengajarkan kepada kita. Jadi kita mengikuti beliau. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan puasa. Betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, kemudian mengikuti bagaimana cara berpuasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat pun demikian. Seorang mengeluarkan zakat. Ya, bukan karena siapa-siapa. Tetapi hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dia mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuntunan tentang masalah zakat, berapa ukurannya. Karena di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak ada ketentuan tentang zakat. Ini ketentuan minimal maksimal, itu tidak ada ketentuannya. Yang ada hanya perintah secara umum. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat ini harta apa saja yang dizakati. Berapa ukurannya? Itu semua adalah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang mengeluarkan zakat juga harus karena Allah dan mengikuti ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa pun demikian, ibadah haji pun demikian. Makanya semua amal-amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua kembali kepada 2 kalimat syahadat ini. Agar kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita mengakui, yang kita memberikan persaksian bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah. Ya. Maka dari itu kita tidak dibenarkan membuat yakni ibadah-ibadah yang tidak ada ketentuannya, tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah yang dinamakan bid'ah dalam masalah agama ini.
Adapun bid'ah, ini hal-hal yang baru dalam masalah duniawi, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, nikmat dari Allah Ta'ala. Ditemukannya pesawat terbang, ditemukannya kendaraan, mobil, kapal, dan yang lainnya. Dari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, yang juga ini dari sisi bahasa, dinamakan bid'ah, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapati dalam melaksanakan agama Allah ini dengan penemuan-penemuan tersebut. Sangat banyak kemudahan. Nah, yang dilarang adalah di dalam agama ini kita tidak dibenarkan. Ya, membuat cara-cara baru, cara-cara tersendiri, ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurang Rasulullah SAW mengajarkan pada kita? Ya, wallahi tidak. Beliau telah menyampaikan agama Allah secara menyeluruh. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogyanya kita betul-betul memahami masalah ini. Kalau kita mengikuti jalan beliau Sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keselamatan bagi kita. Kebaikan bagi kita. Sebaliknya kalau kita menyimpang dari jalan beliau Sallallahu alaihi wasallam, dampak dan akibatnya juga akan kembali kepada kita. Ya. Maka dari itu dakwah kita, dakwah tauhid, dakwah sunnah, menyeru umat Islam, kaum muslimin, ya, untuk betul-betul memahami agama Allah ini dengan secara benar. Kemudian laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agar umat betul-betul kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, ya, taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala al-bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Ya. Semua jelas dalam masalah agama ini. Ketika beliau meninggal, umatnya, para sahabat beliau berada di atas cahaya yang terang benderang. Tidak ada kekaburan sama sekali. Lailuha kanahariha. Kemudian beliau memberikan perumpamaan. Terangnya agama yang beliau ajarkan kepada umat beliau ketika beliau meninggal itu ibarat apa? Malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran Rasulullah SAW ini selalu terang benderang. Jelas. Tidak ada yang tertutup. Semua kebaikan telah diajarkan. Supaya dikerjakan oleh umat ini. Semua yang dilarang, yang membawa kepada neraka, jahannam, juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran agama Allah ini tidak pernah mengalami malam hari. Yang mana malam itu ditandai dengan gelap gulita. Ya. Ajaran Nabi SAW ini terang benderang. Dalilnya jelas. Contohnya jelas. Dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kanahariha. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang terang benderang ini kecuali orang yang memang binasa. Ya. Orang yang binasa. Dia akan meninggalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang terang benderang. Maka disinilah pentingnya belajar. Pentingnya menuntut ilmu. Banyak hal-hal kita dahulu tidak paham. Kemudian kita belajar. Kita membaca kitab-kitab para ulama. Kita menjadi paham. Tentang hal-hal yang dulu kita kurang memahaminya. Bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Maka ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat ilmu. Yang dengannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana hawa nafsu, mana mengikuti yang benar. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Itu dengan ilmu dan seterusnya. Kemudian
Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memerangi manusia hingga mereka menegakkan salat. Ini kembali pada pembahasan yang pertama tadi. Jadi yang disebutkan di sini 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Kalau mereka orang muslim sudah mengerjakan hal ini, ya, yaitu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti mereka telah menjaga diri mereka, menjaga harta mereka dan darah-darah mereka dari peperangan. Artinya mereka tidak akan diperangi. Jika mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itu artinya mereka telah melindungi diri mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Hak Islam artinya misalnya seorang membunuh. Ya. Dalam mahkamah Islam, orang yang membunuh itu setelah dibuktikan betul, ya, bahwa dia yang membunuh, kemudian diselidiki apa alasannya membunuh dan seterusnya, ya, diputuskan oleh pengadilan orang ini misalnya harus dibunuh karena dia telah membunuh. Maka balasannya kisos. Nah, kisos itu adalah membunuh secara hak. Karena itu perintah Allah untuk menegakkan melaksanakan kisos. Ya. Kemudian pula masalah zakat. Ada orang tidak mau mengeluarkan zakat, didatangi, diambil hartanya, yakni zakatnya. Ya. Ini juga haknya Islam. Ya, jadi kecuali hak dengan hak Islam. Kemudian selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisab mereka di hari kiamat kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab manusia itu di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqala, aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Lalu beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah dari golongan ahlul kitab. Orang-orang yang pernah menerima kitab dahulu. Al-Yahudi atau Nasara atau Nasrani. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari golongan ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadat an la ilaha illallah. Maka serulah mereka. Ajaklah mereka kepada memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah. Fa in ata'u lidzalika, kalau mereka sudah menaati kamu, wahai Mu'adz, mereka mendengar, mereka beriman, ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kalau mereka sudah menerima itu semuanya, fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim 5 salawat. Maka beritahukan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Karena ada salat-salat di siang hari, ada salat-salat di malam hari. Jadi salat yang 5 waktu ini. Jadi apabila mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, beritahukan mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu. Setiap hari dan malam. Fa'inuhum ata'u lidzalika, kalau mereka taat melaksanakan itu, salat 5 waktu, fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim sadaqatan, maka beritahukan mereka
berikan informasi pada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka untuk membayar sedekah, yaitu zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya, itu zakat. Beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yaitu sejumlah harta dan ketentuan-ketentuan yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Kemudian fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah taat padamu, mereka melaksanakan menunaikan zakat, kata Nabi alaihissalam kepada Mu'adz bin Jabal, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati, waspada engkau, ya, hati-hati kamu dengan harta-harta yang berharga milik mereka. Yani jangan kamu mengambilnya. Ya. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Hati-hati, jangan sampai kamu menzalimi mereka dan mengambil harta mereka yang berharga. Ya, karena ini termasuk perbuatan kezaliman. Maka takutlah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah langsung menerima doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Ya, ini pedoman Nabi alaihissalam kepada seorang dai yang beliau tugaskan untuk berdakwah di satu negeri, di satu tempat. Beliau memberikan pesanan-pesanan tersebut, ya, pesan-pesan yang disebutkan dalam hadis yang baru kita dengar. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini adalah salah satu pedoman dalam kita berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah kepada dua kalimat syahadat, agar mereka betul-betul memahami tentang dua kalimat syahadat ini. Ya. Dan juga kita melihat dalam hadis ini bahwa Nabi alaihissalam ketika beliau menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, beliau memberikan informasi kepada Mu'adz bin Jabal tentang kondisi perihal orang-orang yang akan didatangi. Yang akan didakwai oleh Mu'adz. Bahwa mereka adalah kaum ahlul kitab. Mereka pernah mendapatkan kitab dahulu. Yani dari nabi yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang ikut beriman kepada kitab Allah sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah yang di sana itu adalah orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani. Dan mereka ahlul kitab. Sudah pernah mendapatkan kitab. Ya. Nah, ini untuk mengetahui kondisi orang-orang yang didakwai. Nah, ini salah satu pelajaran penting bagi setiap dai, mubaligh, ya, yang menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Mereka ditugaskan di satu tempat, satu negeri, satu kota, atau satu desa, hendaknya mengetahui keadaan orang-orang yang akan didakwai. Ya. Harus mengetahui agar lebih mudah untuk menyampaikannya, agar lebih mengetahui, lebih tepat dalam mengenai sasaran dakwah tersebut. Jadi metode ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengetahui perihal orang-orang yang akan
didakwai kepada agama Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa setelah diutusnya Nabi SAW, maka beliau ada sebagai Rasul yang terakhir, ya, yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Dan diutusnya Nabi SAW. Maka manusia wajib beriman kepada beliau. Beliau menyeru mereka kepada Allah, berdakwah. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang khutuwat, langkah-langkah dalam berdakwah. Yang pertama disampaikan adalah tentang yang masalah yang paling penting, yaitu tauhid dan risalah. Tentang tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang risalah Nabi SAW, bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dan ini menunjukkan bahwa mendakwai ahlul kitab adalah bagian dari dakwah. Ya, bagian dari dakwah yang harus disampaikan kepada mereka, agar mereka juga beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah dalam berdakwah, ya, yaitu menyampaikan yang paling pokok. Kemudian yang berikutnya, yang paling pokok adalah tauhid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah salat 5 waktu. Kemudian zakat dan seterusnya. Ya, jadi ada khutuwatnya. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang manfaat zakat. Ya. Di antara manfaat zakat adalah ini untuk pemerataan harta. Pada hakikatnya juga untuk menjadikan orang-orang yang tidak berharta merasakan nikmatnya harta itu. Yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada mereka. Ya. Dan ini manfaatnya besar. Ketika perhatian orang kaya kepada orang-orang miskin dan memberikan harta mereka atau sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu, ini akan menimbulkan apa? Akan berakibat baik. Ya. Tidak akan timbul kecemburuan sosial. Ya. Orang-orang miskin akan senang mereka. Karena orang-orang kaya pun memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu. Maka mereka tentu ikut bersyukur, ikut menjaga harta orang-orang kaya itu. Tetapi kalau orang kaya itu pelit, tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak peduli kepada para fuqara, nah ini akan timbul kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan apa? Yaitu kekacauan, kejahatan, ya, perampokan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena orang-orang fuqara ini tidak diperhatikan. Nah, jadi demikian Islam di dalam mengatur sebuah komunitas, ya, agar menjadi komunitas yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling bantu satu dengan yang lainnya. Itu ada dalam Islam. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh mengambil hak orang lain. Dalam hal ini contohnya adalah harta. Harta-harta yang berharga. Harta-harta yang bernilai. Ya. Karena ya ada sebagian orang, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan. Terkadang mereka itu kalau misalnya mengunjungi satu tempat, mereka mengambil dari tempat yang dikunjungi itu apa yang dimaui. Ya. Orang yang dikunjungi punya apa misalnya? Punya kuda yang bagus. Ya diminta. Ya, diminta. Atau dibeli dengan harga yang murah. Nah ini termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman. Makanya Nabi SAW
mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, hati-hati, waspada kamu. Jangan sampai mengambil harta-harta yang berharga milik orang-orang muslimin itu. Jangan sampai. Karena itu termasuk perbuatan kezaliman. Nah. Kemudian beliau ingatkan bahwa doanya orang yang terzalimi itu adalah doa yang terkabul. Meskipun orang itu orang yang tidak baik. Kalau dia dizalimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang meskipun orang itu jahat, orang itu tidak baik, ya, tapi kalau dia dizalimi dan dia berdoa pada Allah taala, Allah menerima dan mengabulkan permohonannya. Kalau dia mohon kejelekan pada orang yang zalim ini akan terkena. Akan terkena. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya pemisah, yakni antara seseorang dan kesyirikan dan kekafiran itu adalah salat. Kalau dia salat, dia adalah seorang mukmin, ya, dia seorang beriman. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan salat, artinya dia seorang musyrik atau seorang yang kafir. Makanya dalam masalah ini, ya, menunjukkan tentang betapa pentingnya masalah salat ini. Oleh karena itu, dalam masalah berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan salat, ya, dengan sengaja, ya, ini ada dua pendapat ulama. Ya, ini ada yang mengkafirkan, atau bahkan dalam masalah ini, kalau ada orang yang dia seorang muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tahu bahwa hukum sholat itu wajib, ya, tapi dia tidak mau mengerjakannya, ya, dia tidak mau mengerjakannya, tapi dia tahu bahwa itu hukumnya wajib dan dia mengakui itu hukumnya wajib, maka di sini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dia ini kafir, sebagian mengatakan tidak. Ya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib. Sholat itu olahraga. Kalau saya sudah olahraga sudah cukup, tak perlu sholat. Nah, ini kafir namanya. Yang murtad dari Islam. Dan itu buahnya disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, terutama dalam kitab-kitab fikih misalnya, tentang masalah hukum tarikus shalah, hukum orang-orang meninggalkan sholat. Juga dalam kitab-kitab akidah, ya, disebutkan tentang orang yang hukum orang yang meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat itu ada banyak halnya. Ada orang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia tetap mengakui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Dan aku ketika meninggalkan sholat aku berdosa. Dia mengakui itu semuanya. Ada orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan. Apa sih sholat itu? Ya, itu lain lagi tingkatannya. Ada orang yang sholat tidak wajib. Ya, aku tidak mau sholat karena sholat tidak wajib. Nah, ini semua ada perihalnya orang-orang itu, hukumnya sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Jadi kalau kita membahas masalah ini pembahasan yang khusus tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu ada latar belakangnya. Ya. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena malas? Atau karena tidak mengakui bahwa sholat itu wajib? Atau mungkin dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Bisa saja. Tidak mustahil. Ada orang muslim tidak tahu hukumnya wajib. Hukum sholat wajib. Nah, itu dilihat, dipelajari. Kemudian diingatkan orang itu. Jadi intinya bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam. Bahkan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat 5 waktu.
Makanya dia dijadikan sebagai standar. Orang ini musyrik atau mukmin, kafir atau mukmin, dilihat dari sholatnya itu. Ya. Ini dalam hadis Buraidah, ada hadis Jabir bin Abdullah. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah kalau dia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat artinya dia menyeberang kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Antara orang muslim dan orang kafir, muslim dan musyrik, pemisahnya, perjanjiannya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah kufur. Ya. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Kemudian hadis yang lain. Wa an Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i. Ya. Al-muttafaq ala jalalatihi rahimahullah ta'ala. Dari Syaqiq bin Abdullah, salah seorang tabi'i. Salah seorang tabi'in. Ya. Yang mana beliau diakui kemuliaannya, keilmuannya, ketakwaannya. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali kufrun ghairu shalah. Mereka tidak melihat ya sesuatu dari amal-amal yang diperintahkan Allah yang mana jika seorang meninggalkannya itu kafir, ya, kecuali sholat. Yakni mereka memandang bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur. Adalah kafir. Itu pandangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, riwayat Imam Tirmidzi. Ya, dalam kitabnya atau bab al-iman. Jadi hadis apa yang disampaikan oleh Syaqiq bin Abdullah rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwa beliau pernah bertemu dengan banyak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum. Ya. Dan beliau mengetahui dari mereka bahwa ya tidak ada amal-amal ibadah yang jika ditinggalkan seorang itu kafir kecuali sholat. Ya, kecuali sholat. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan sholat dan menunjukkan tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf yang panjang di antara ulama yang tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan yang baik ini. Ya, dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, jadi intinya bahwa kita hendaknya selalu dan berupaya untuk menjaga masalah sholat. Jangan meringankan masalah sholat. Berikan contoh pada anak-anak kita, keluarga kita masalah sholat. Kemudian perhatikan mereka. Anak, istri, cucu dalam masalah sholat. Termasuk orang tua kita. Kalau masih memiliki orang tua. Terkadang ada orang tua kita tidak sholat. Ya. Padahal sudah umur, naudzubillah. Sudah hampir memasuki liang lahat. Tetapi masih meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah min su'il khatimah. Kita mohon perlindungan pada Allah dari mati yang jelek. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dan hendaknya seorang mukminah, muslimah betul-betul memperhatikan masalah sholat ini. Jangan sampai digampangkan, diremehkan. Ya, karena ini kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Ya, meskipun di sana ada ikhtilaf di antara ulama. Ada masalah-masalah yang mereka sepakat. Ada masalah-masalah yang mereka berbeda pendapat dalam masalah orang yang meninggalkan sholat.
yang disepakati oleh kaum muslimin, apabila seorang muslim ya, dia mengingkari wajibnya sholat, ya, padahal dia ngerti, ya, telah sampai ilmu kepadanya, ya, tapi dia mengingkari, dia mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, maka ini disepakati oleh semua ulama kaum muslimin, orang ini kafir. Orang yang mengingkari wajibnya sholat. Dan dia tahu bahwa itu adalah wajib. Dia tahu dalil-dalilnya. Tapi dia mengatakan tidak wajib, dia mengingkari. Ini disepakati oleh semua ulama. Bahwa orang ini kafir. Yang mereka ikhtilaf diantaranya adalah apabila seorang muslim meninggalkan sholat. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa sholat itu wajib hukumnya. Dan dia mengakui bahwa dia ketika meninggalkan sholat, dia itu berdosa. Berdosa dengan perbuatannya itu. Nah, di sini ada khilaf juga di antara ulama. Ya. Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Ya. Sebagian ulama mengatakan kafir. Kemudian yang berikutnya ada juga ikhtilaf orang yang meninggalkan sholat dengan karena malas. Dia mengakui wajibnya sholat. Ya. Tapi dia malas. Tak mau sholat. Nah, ini juga ada ikhtilaf di antara ulama, ya, tentang apakah orang ini kafir atau tidak kafir. Nah, jadi intinya bahwa masalah sholat ini masalah yang amat penting, ya. Bahkan sholat itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya, ya, tentang kedudukan sholat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak dari amal ibadahnya adalah salatnya. Jadi salat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Sebelum amal yang lainnya. Sebelum puasa, zakat, haji, ya, dihisab. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, kemudian kata beliau, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, salatnya baik, nilainya, ya, atau salatnya diterima oleh Allah Ta'ala, berarti faqad aflaha wa anjah. Berarti dia akan beruntung dan berhasil. Namun, wa in fasadat. Kalau salatnya rusak, salatnya buruk, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, faqad khaba wa khasira. Maka berarti dia telah gagal dan dia akan merugi. Dia akan rugi. Fa in intaqasa min faridati syai'an. Sekarang misalnya jika fa in intaqasa, kalau dari sholat wajibnya itu ada yang kurang. Jadi dia sholat wajib tapi kadang-kadang tidak sholat. Ya, ada bolong-bolongnya. Qala Rabb Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada para malaikat, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'in." Coba kalian lihat, ya, apakah hambaku ini, ya, yang kurang dalam sholatnya ini, apakah dia memiliki sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tatawwu, sholat sunnah. Fayukammalu minha man taqasa minal faridati. Yang mana kalau dia memiliki pahala sholat sunnah, itu akan menutupi yang kurang-kurang itu. Ya, ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Thumma yakunu sa'iru a'malihi ala hadha. Kemudian seluruh amalnya seperti ini. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat. Ya. Bahwa dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang mukmin. Karena ibadah ini banyak. Rukun Islam ada 5. Ya. Setelah 2 kalimat syahadat itu salat, puasa, zakat, dan
haji. Ada lagi amal-amal soleh yang lainnya. Amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, yang pertama kali dihisab bukan hajinya, bukan puasanya, bukan sedekahnya atau zakatnya, tetapi sholatnya. Sholat yang pertama kali dihisab. Kalau nilai sholatnya ini diterima oleh Allah Ta'ala, ya, maka amal-amal yang lainnya pun akan diterima oleh Allah SWT. Tetapi kalau sholatnya tidak diterima, ditolak, maka berarti merugilah orang ini. Oleh karena itu jangan menggampangkan masalah sholat. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa Nabi SAW di akhir hidupnya, ketika beliau akan meninggal, beliau memberikan wasiat tentang sholat. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Ya. Beliau mengatakan perhatikan masalah sholat. Perhatikan masalah sholat dan budak-budak kalian. Ini pesan beliau di akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan kepada umat ini tentang sholat. Maka jangan seorang menggampangkan masalah sholat. Dan kita bertanggung jawab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka sholat di saat usia 7 tahun. Supaya mereka terbiasa sholat sejak kecil. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Para pemirsa, para pendengar radio dan televisi Roja, hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, tentang kewajiban sholat yang harus kita perhatikan. Dan dia adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba dari seluruh amal-amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah ini sangat banyak kepada umat ini. Allah mensyariatkan sholat wajib dan sholat sunnah. Salah satu di antara manfaat dari ibadah sunnah atau sholat sunnah ini adalah untuk melengkapi sholat wajib yang mengalami kekurangan di hari kiamat kelak. Demikian pula yang lainnya. Karena disebutkan dalam hadis ini, thumma yakunu sa'iru a'malihi ala hadha. Jadi ada puasa wajib, puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah ini untuk menutupi kekurangan puasa wajib. Ada zakat. Zakat yang wajib, ada sedekah yang tatawu, sunnah. Ya. Ini pun, maka hendaknya kita juga jangan menggampangkan amalan-amalan sunnah. Artinya yang hukumnya tidak wajib. Entah itu sholat, sedekah, ya, atau puasa sunnah dan yang lainnya dari amal-amal yang sunnah. Karena di antara manfaat amal-amal yang sunnah itu adalah untuk menutupi kekurangan amal-amal yang wajib. Ya, masing-masing dengan jenisnya. Ya, sholat sunnah, sholat wajib dengan sholat sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah, zakat yang wajib dengan sedekah yang sunnah dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang diambil dari hadis ini. Kemudian bahwa amalan-amalan sunnah itu diantara fungsinya adalah untuk juga meninggikan derajat seorang mukmin. Dan amal-amal sunnah itu. Karena kalau seorang misalnya dalam hidupnya dia mengerjakan amal yang wajib, sholat yang wajib 5 waktu dikerjakannya, puasa Ramadan dikerjakannya dengan baik, kemudian ibadah haji, zakat, dia lakukan yang sebaik-baiknya. Dan dia tidak mengerjakan amal yang sunnah. Ya, itu dijamin surga orang ini. Hamba ini dijamin surga. Nah sekarang misalnya hamba yang demikian tadi itu, selain amal yang wajib yang dia kerjakan dengan baik, ada amalan-amalan sunnah yang juga dia kerjakan. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah yang bersifat sunnah.
dikerjakannya. Nah, ini untuk mengangkat derajat kemuliaannya, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis-hadis yang kita bahas hari ini dalam bab yang berkaitan dengan menjaga dan memelihara sholat. Semoga ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita, ya, sehingga betul-betul memperhatikan masalah sholat. Ya, termasuk dalam hal ini pendidik, guru, perhatikan muridnya. Sholat mereka. Ya. Orang tua apalagi yang bertanggung jawab pada anak-anaknya, ya, pada keluarganya, maka harus betul-betul memperhatikan masalah sholat 5 waktu ini. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang, itu kita akan membahas bab yang berikutnya, yaitu babu fadli saffil awal wal amr bi itmamis sufuf al-awwal wa tasfiyatiha wa taras fiha. Ini dalam hal sholat berjamaah. Itu bab tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah dan dia berada di shaf yang pertama. Dia berada di shaf yang pertama. Kemudian perintah untuk menyempurnakan shaf. Jangan sampai shaf itu ada yang kosong. Ya, supaya shaf itu betul-betul dipenuhi. Juga diluruskan dan dirapatkan. Ini bab yang akan dibahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini juga menunjukkan tentang, ya, keutamaan sholat berjamaah dan keutamaan orang-orang yang sholat pada shaf yang pertama, ya, serta hal-hal berkaitan dengan sholat berjamaah, khususnya berkaitan dengan shaf. Shafnya rapat, shafnya lurus, ya. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Ya, kita tidak bicara masalah ketika pandemi, ya. Tapi kita bicara dalam pembahasan ini dalam masalah yang normal, dalam masalah yang memang normal, ya, bukan masalah berkaitan dengan pandemi. Ya, jadi akan dibahas insya Allah pada pertemuan akan datang. Ya, dan alhamdulillah kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah, ya, segera mengangkat wabah ini, dan alhamdulillah sudah cukup banyak kemajuan, ya, dengan kemajuan dari berkurangnya atau menurunnya orang yang terkena COVID-19. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap waspada, tetap hati-hati, tetap menjaga kebersihan dan yang lainnya, ya, sehingga kita dapat terlindung dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut atau dari wabah tersebut. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga dan memelihara antum dan kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama berkaitan dengan yang kita bahas adalah masalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu ini tidak ada tawar-menawar. Ya. Dia adalah kewajiban yang diwajibkan Allah kepada setiap hamba yang beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Maka takwalah kepada Allah dalam sholat 5 waktu ini. Jangan gampangkan, jangan remehkan, jangan menunda-nunda, ya. Karena seorang itu apabila dia, ya, dalam masalah sholat dia perhatikan, maka insya Allah masalah yang lain dia akan memperhatikan. Tetapi kalau masalah sholat 5 waktu dia gampangkan, dia remehkan, maka masalah yang lain pun akan lebih digampangkan dan diremehkan. Nah, oleh karena itu, ittaqullah, takutlah pada Allah Ta'ala dalam sholat-sholat yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yaitu sholat 5 waktu. Dan didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu menegakkan sholat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang senantiasa menegakkan sholat, dan demikian pula anak keturunanku menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat 5 waktu. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sudah seyogianya kita perhatikan masalah ini dan jangan digampangkan.
masalah, jangan menggampangkan masalah sholat ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.